Baik. Ada satu poin lagi yang saya sampaikan. Sering orang berdalil atau orang yang tak mau maulid Nabi berargumen, maulid Nabi ini tak dibuat oleh Nabi, tak dibuat oleh sahabat, tak dibuat oleh tabi'in, ulama dahulu. Sehingga kalaulah perbuatan maulid Nabi itu baik, pasti mereka akan buat. Tapi kenapa mereka tak buat? Bapak Ibu yang rahmati Allah SWT, cara menjawabnya gampang. Andai pun sahabat membuat, belum tentu mereka akan membuat sekarang. Andai pun sahabat buat, para ulama salaf buat, belum tentu mereka buat. Kenapa? Tak sesuai selera mereka. Tak sesuai dengan cara pandang mereka. Kalau kita lihat fakta sejarah, banyak sekali perbuatan sahabat ulama salaf dulu, mereka tak mau buat. Contoh, berapa rakaat orang Wahabi salat tarawih? 11:20. Di masa Umar bin Khattab, berapa rakaat salat tarawih? Semua sahabat setuju. Sehingga ijma' sahabat. Ulama pendek sahabat tarawih 20 rakaat. Betul. Kalau memang kita ini mengikut ulama salaf, membuat apa yang dilakukan salaf, tarawih yang 20 kenapa tak dibuat? Satu. Dua. Dulu Sayyidina Utsman bin Affan buat azan buat PMI ketika sholat Jumat. Betul. Sampai sekarang di Makkah, Madinah masih azan buat PMI ketika Jumat. Di mana bukan sekarang? Mana? Di sini ada azan 2 kali. Orang Wahabi buat enggak azan 2 kali? Sunnah sahabat. Katanya ikut salaf, ikut sahabat. Sahabat buat azan 2 kali. Contoh ketiga, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu kata Nabi, kata Sayyidina Abdullah bin Umar kepada anaknya, dengan ekonomi lain, jangan langsung pergi. Bacakan di atas pusaraku akhir surah Al-Baqarah. Dulu ada sejenak semua orang menyembelih unta, lalu dibagikan dagingnya, sekira waktu ini dibutuhkan untuk itu, duduk sejenak di atas pusaraku, bacakan akhir surah Al-Baqarah. Ada orang Wahabi bacakan Quran di atas kubur itu, justru dianggapnya bid'ah, dilarang. Abdullah bin Umar tidak mungkin berbuat begitu kalau dia itu bid'ah. Dapatnya dari Rasul. Sudah itu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika orang akan meninggal dibacakan Yasin. Orang sekarang mau dibacakan Yasin. Ada enggak orang Wahabi yang melakukan itu? Kalau ada ceritakan Safwan, diceritakan dari Safwan hadatsan al-masyikha annahum hadaru inda Ghudab bin Harith al-Thumali hina ishtadda shawquhu faqala hal minkum ahadun yaqra'u Yasin. Adakah seseorang antara kalian mau membacakan Yasin ketika ada orang yang akan meninggal? Qala faqaraha Salih bin Shurah as-Sukuni falamma balagha 40 minha qubid. Ketika dibacakan Yasin kali ke-40, meninggal yang dibaca, orang yang akan meninggal tadi. Maka hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi ini perbuatan salaf seperti ini. Ada orang buat macam itu. Sehingga kalau ada orang yang tak mau maulid Nabi, mengingkari maulid Nabi, berdalil Nabi tak buat, sahabat tak buat, salaf tak buat, andai pun dibuat oleh Nabi, sahabat dan salaf, belum tentu mereka buat. Ini yang terang-terang saja. Banyak yang mereka tak buat. Belum lagi kata Nabi SAW, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan kepada orang yang sudah meninggal di antara kalian surat Yasin. Jelas hadisnya. Kenapa tak dibuat? Ini kan perbuatan Rasul, perbuatan ulama salaf. Katanya ngikut salaf. Salaf yang mana? Salaf soleh atau salaf salah? Ini banyak kalanya, bisa dicari. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Allah bin Abbas cerita
Dulu katanya inna raf'al sawti bidzikri hina yansarifu an-nas min al-maqqubat kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala in iqbal Ibn Abbas kuntu a'lamu idza sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Dalam hadis riwayat Bukhari kata Ibn Abbas, mengeraskan bacaan zikir setelah solat itu dibuat di masa Nabi. Aku tahu orang selesai solat dahulu kalau mendengar bacaan zikir mereka keras setelah solat. Sekarang justru doa dengan jahar, doa bersama-sama dianggap bid'ah. Paham maksud saya? Ini tidak oleh salaf. Cerita sahabat Abdullah bin Abbas di masa Nabi hidup. Waktu itu bersama Nabi, bukan lagi di belakang Nabi atau setelah Nabi meninggal, di masa Nabi hidup. Maka kalau tak setuju, tak mau maulid, tak usah maulid saja. Tapi jangan membuat framing, membuat dusta, membuat fitnah yang diada-adakan. Nanti susah tanggung jawabnya. Berhadapan dengan Nabi nanti. Jangan sampai hadis Nabi dipelintir. Jangan sampai Al-Quran dilarikan kepada bukan maksud Quran. Jangan berbohong atas nama Allah dan Rasul. Cukup tak setuju saja. Cukup tak mau saja. Tinggalkan. Tak usah hadiri. Tak usah buat. Tapi jangan berbohong atas nama Allah dan Rasul. Jangan dibodoh-bodohi orang. Nanti susah. Nanti orang-orang yang kita bodoh-bodoh itu nanti akan tagih pertanggungjawaban di akhirat nanti. Saat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, siap-siap nanti mereka akan menghadap. Siap-siap mereka akan tagih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam masalah agama jika tidak tahu, baik diam atau belajar, bertanya kepada yang tahu. Masalah dunia sepele saja kita belajar dan bertanya kepada yang tahu. Kenapa masalah agama yang lebih penting? Kita akan berikan perhatian lebih untuk itu. Sehingga kalau kita membuka wacana, membuka wawasan, banyak sekali perbuatan hari ini kita buat, dijelaskan oleh Al-Quran dan dalam tafsirnya penjelasan lebih gamblang, jelaskan oleh hadis dan pensyarahan hadis itu banyak dijelaskan lebih gamblang. Cuma pernah tidak membaca tafsir Quran itu sampai selesai keseluruhan, membaca hadis sampai selesai keseluruhan? Jangan Sahih Bukhari belum pernah baca. Belum pernah baca di awal sampai akhir. Lalu menganggap tak ada dalilnya. Sebuah amalan dibuat oleh orang lain. Hadis yang pernah selesai baca, apalagi paham semua hadis dan bisa menjelaskan apa yang dimaksud oleh hadis keseluruhan. Maka lebih baik kita menahan diri, mengakui ketidaktahuan kita daripada menghukumi orang dengan hukum yang tidak patut dan sombong di hadapan ahli ilmu yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.